Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo ya di konten curhat kali ini. Jadi kan banyak yang nanya sama gua ya, tapi sebelum ada yang nanya nih gua pengen ngasih tahu ini. Ini kelihatan nggak sih di frame enggak ya? Ini ada yang email gua ya. Dia orangnya OCD dan katanya dia minta gua ngedempul ini ya. Nanti gua benerin ya. Mohon maaf kalau gua mengganggu pemandangan lu ya dalam video gue ya. Tapi hari ini tentunya ada yang lebih mengganggu daripada ini. Adalah rambut gue sendiri. Agak ganggu. Tapi tidak apa-apa, ini adalah menuju fashion 2022. Tapi hari ini gue ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kenapa ada logo close the door di video-video gue gitu ya. Mungkin kalian udah nonton beberapa kreator yang udah gabung juga atau nampilin logonya close the door di video mereka. Dan hari ini biarkan gue yang menjawab, karena semua kreator yang masuk ke dalam atau mengimplementasikan logo close the door di podcast mereka atau di video mereka masing-masing tuh punya alasan yang berbeda-beda, termasuk gue sendiri. Tapi sebelum kita mulai ke close the door kayak gue yang punya podcast ya. Sebelum kita masuk ke video curhat gue pengen kasih rekomendasi ke lu pada. Kalau misalnya lu pada mau beli HP dengan harga yang cukup atau lebih murah daripada lu pada ke toko-toko gitu ya, gue punya referensi toko, yaitu adalah PS Store. Ini toko luar biasa, harganya tuh murah, tapi HP-HP-nya juga HP high end. Jadi kalian mau beli mid end, low end, high end tuh semua ada di PS Store. Karena PS Store itu adalah HP pejabat, harga merakyat. Gokil. Jadi sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di Rivaldo Santoso, gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue kasus atau hal yang menarik yang bisa gue bahas. Hari ini gue bersemangat karena hari ini gue berbicara tanpa satupun skrip. Jadi mungkin akan sedikit memutar-mutar, tapi setidaknya akan menjelaskan ke lo semua kenapa ada logo close the door di video gue. Seperti pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Let's go guys. Beli iPhone di mana, Bang? PS Store. HP pejabat, harga merakyat. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, jadi gue pengen jelasin kenapa gue tuh mencantumkan logo close the door sepertinya lagi bergerak-gerak di sisi kiri gue ini, ya kan? Jadi pertama intinya di tahun lalu, mungkin sekitar bulan November kalau nggak salah, November 2021. Si manajer Om Ded atau produsernya Close the Door, yaitu adalah Tia, itu tiba-tiba ngechat gue, minta ketemuan sama gue. Terus gak lama si Om Botak ngechat gue gitu ya. Dan dia juga ngajak gue ketemuan. Nah gue pikir mau podcast, tapi gue pikir-pikir tidak ada isu-isu cabul belakangan ini. Kecuali isu-isu yang memang gak bisa gue bahas. Sebenarnya banyak gitu ya, cuman memang agak krusial ya. Saya takutnya nanti ada perkumpulan tukang-tukang di depan rumah ya. Sebenarnya banyak kasus-kasus cabul di Indonesia. Cuma menurut gue gak ada kasus-kasus yang terkesannya seperti agama palsu, seperti yang pada saat itu gue bahas terakhir kali di podcast si Om Ded. Jadi gue penasaran kira-kira ini mau bahas apa, karena kalau manggil gue tuh biasa ngebahas isu-isu yang kontroversial dan tidak bisa dijelaskan gitu. Biasanya gue mencoba menjelaskannya secara logis gitu kan. Dan ternyata saat gue bales, emang mau bahas apaan Om Ded? Gue mau ngajak kerja sama gitu, udah ketemuan aja, yaudah. Karena dipanggil sama bos yang juga sangat berperan penting juga sebenarnya buat channel ini, karena channel ini tuh bisa besar juga karena gue masuk podcastnya Om Deddy di podcast pertama kali pada saat itu. Gue tuh inget banget dari subscribers gue kalau nggak salah tuh 300 ribuan kalau nggak salah pas masuk podcast pertama kali sama Om Deddy. Terus tiba-tiba pas gue podcast sama dia tuh jadi naik sekitar 200 ribuan lah kalau nggak salah, jadi 500 ribuan. Bahkan video yang gue upload setelah gue podcast sama Om Deddy tuh bahkan masuk trending 37. Itu checklist dalam kehidupan gue yang tidak pernah gue tulis sebagai checklist, itu tiba-tiba gue tulis dan checklist langsung gitu. Karena gue tidak pernah berharap untuk bisa trending, karena video-video gue tuh biasanya kan emang emang agak niche aja gitu, dan emang gak ngejar market yang gede-gede banget. Tohpun gue ada di lautan konten misteri dan orang tuh selalu bilang bahwa gue itu, kalau orang nih ngundang-undang gue, kadang risetnya tuh suka gak dalam, karena selalu bilang bahwa gue adalah kreator misteri, horor, dan konspirasi. Dimana ketiganya nggak gue bahas gitu, karena gue kan membahas agama-agama palsu gitu ya. Terus pemuka-pemuka agama dari agama gue yang juga mau beli pesawat jet gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada gitu gue ngebahas konspirasi, horor, dan juga ya misteri. Bisa dikonotasikan mungkin misteri itu lebih ke kasus-kasus yang belum terpecahkan, mungkin itu bisa jadi misteri. Tapi intinya banyak lah yang salah kaprah terhadap hal itu ya. Intinya memang
gue selalu dalam koridor ilmu pengetahuan dan sebuah sejarah gitu intinya. Dan karena memang pasarnya mungkin di bawah dari kreator yang lain, nah pada saat itu Om Deddy tuh berhasil mendongkrak gue lah ke angka yang sampai detik ini, dan video gue cukup banyak yang nonton. Jadi gue berterima kasih banget sama Om Deddy. Jadi kalau misalnya gue dipanggil sama beliau mah, gue mah datang-datang aja gitu ya. Bahkan kalaupun cuman ketemu tiba-tiba main monopoli pun juga gue tetap jalanin walaupun gue ada meeting gitu sama orang lain. Kecuali proyeknya gede, mungkin gue bisa bilang Om Ded, mohon maaf nih, gue ada project bentar gitu ya. Atau mungkin orangnya bisa gue ajak ke kantornya Om Ded buat gue meeting gitu ya. Tapi intinya apapun panggilannya doi, gue merasa bahwa gue berutang budi. Gue sih jujur aja, sama orang yang gue nggak berutang budi aja tuh gue seakan-akan berutang budi. Apalagi bener-bener berutang budi kayak sama si Om Ded. Makanya pada saat itu gue ketemu, terus gue ngobrol-ngobrol, dan dia tertarik untuk melakukan investment lah bisa dibilang, atau melakukan sebuah kolaborasi jangka panjang sama channel gue. Dengan tujuannya Om Ded itu adalah memperluas atau memperkaya konten-kontennya Close the Door lah bisa dibilang, kepada para kreator-kreator yang mungkin lagi bisa dibilang lagi grow up gitu ya, lagi bertumbuh, dan dia percaya sama kreatornya juga bisa buat konten yang sesuai dengan dirinya beliau, walaupun tiba-tiba dia beli girl band dengan judul lagu Cipika Cipiki juga itu juga gue nggak tahu ya. Jadi jangan tanya gue alasannya kenapa si Om Botak beli girl band, gue juga nggak paham. Memang dia mah suka aja bikin strategi yang disruptif gitu. Tapi bukan hanya disruptif, tapi memang menghancurkan mental orang-orang gitu ya. Tapi intinya beliau beli girl band gue juga nggak tahu. Tapi intinya beberapa kreatornya gue tuh suka-suka banget. Kayak misalnya Dr. Indrawan, dia sempat bahas cyberpunk, dan gue sebagai TLM itu sempat komen juga di YouTube-nya beliau. Terus ada Us juga. Jadi menurut gue kreator-kreator atau line up-nya juga keren-keren. Dan pada saat pertama kali Om Ded nawarin gue juga beberapa kreator yang dia udah mau kolaborasi itu juga nama-namanya bagus-bagus banget. Dan menurut gue sebuah kehormatan untuk bisa gabung sama Om Ded. Dan kenapa gue memutuskan bergabung, tentunya bukan hanya karena apa ya, bisa dibilang gak cuman masalah duit doang sih. Ya gue yakin lah lu pada tahu bahwa mungkin kreator-kreator ini disupport secara financial pasti sama Om Ded, itu gue rasa sih pasti. Tapi yang kedua adalah gue menemukan hal baru. Sebenarnya apa yang coba di create sama Om Ded kan bukan hal baru ya. Yaitu adalah memasukkan beberapa kreator yang rising atau lagi growing tuh mungkin ke dalam sebuah atau satu manajemen. Nah, gue kan udah masuk MCN atau multi channel network itu sekitar gue dari awal bikin channel DA ini, gue masuk ke MCN. Dan gue merasa bahwa kontribusi MCN itu nihil gitu buat gue pribadi ya. Pertama, apa yang mereka janjikan misalnya kayak nyariin project itu dikit banget. Bahkan kalau misalnya gue sebagai kreator dengan anak-anak tuh banyak banget juga, terus mau berumah tangga, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil gitu, atau mau ngapain gitu ya, itu dari project MCN tuh nggak akan nutup biaya itu sama sekali bahkan. Dan dia nggak bisa ngasih gue apa ya, sebuah ide untuk bertumbuh. Nah tapi karena pada saat itu gue butuhkan MCN tuh untuk ngurusin pajak gue, jadi ya udahlah gue join aja intinya. Dan untuk pada saat itu awal-awal tuh MCN tuh berhasil langsung monetize channel gue di bulan pertama, dimana reviewnya cukup panjang pada saat itu di YouTube untuk bisa monetize lagi. Karena channel DA itu memang baru gue bikin tuh sekitar 3 tahunan yang lalu lah kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu. Nah, karena gue udah trauma dengan MCN yang tidak memberikan kontribusi kepada gue. Tentunya nggak semua MCN kayak gitu ya, tapi setidaknya apa ya, mungkin MCN yang gue join lah, yang mungkin gue kurang nyaman aja gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi gue trauma sama MCN, terus si Om Ded nawarin gue anggapannya semi-semi hal yang sama gitu saat gue denger di kuping. Tapi setelah dia menjanjikan sesuatu sama gue, kira-kira gue juga bilang sama dia kalau misalnya pun ada apapun, semoga kita bisa tetap sharing. Kalau misalnya ada masalah atau ada apapun bisa tetap sharing selama jalan kerjasama. Dan gue ngelihat si Om Ded sih adalah orang yang mungkin harusnya bertanggung jawab banget ya sama seluruh orang-orang yang mungkin kerja bareng atau kolaborasi sama doi ya. Karena gue nggak yakin dia tuh adalah orang yang ignorant dan gak peduli sama pertumbuhan channel-channel yang diajak kolaborasi. Jadi gue punya kepercayaan aja sama dia, dan gue mencoba ikut join gitu untuk ke si Close the Door. Makanya sekarang ada logo Close the Door yang lagi gerak-gerak di atas kepala gue gitu ya. Karena gue merasa bahwa doi pasti bisa membenahi apa yang mungkin masih salah di channel gue gitu ya, khususnya masalah rate card atau masalah harga promosi gue gitu ya, atau misalnya brand-brand yang mau masuk ke dalam
channel gue. Karena gue pribadi sih jujur aja ya, gue tuh selalu ngasih harga yang paling rendah mungkin. Bahkan mungkin kalau misalnya lo adalah brand dan pernah ngemail gue tuh mungkin harganya sama dengan channel YouTube yang mungkin subscribersnya tuh 100 ribuan gitu. Karena kan harusnya rate card-nya beda gitu ya. Nah ini gue tuh bisa sama. Nah bahkan memang untuk channel-channel yang gue promosiin tuh biasanya gue bahkan bisa kasih diskon 80% karena kreator ke kreator lah. Gue nggak mau ngambil duit terlalu banyak. Gue tau mereka lagi starting up juga, nggak punya budget terlalu besar. Jadi kadang bahkan gue mengikhlaskan berapa aja mereka mau bayar. Nah tapi memang akhirnya hal-hal tersebut itu bisa dibilang nggak bikin channel ini growing secara financial juga. Karena menurut gue ngebikin sebuah channel ya tetap aja di umur-umur yang sekarang ini nggak bisa cuma buat fun, tapi harus tetap bisa jadi bisnis. Walaupun gue punya pekerjaan utama yang lain, tapi tentunya channel ini juga harus bertumbuh. Bertumbuhnya bukan hanya duit dan gue makin kaya, tapi intinya adalah mimpi gue dari dulu adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kanal ini makin besar, gue bisa memberikan kesempatan lebih banyak lagi ke orang-orang untuk bisa join ke tim DA dan bisa kerja bareng sama gue. Nah itu menjadi harapan gue. Nah harapan itu bisa tercapai kalau memang semuanya itu benar dan khususnya secara financial. Jadi financial pribadi gue pun juga harus kuat, DA-nya juga harus kuat, so gue bisa afford untuk ngasih peluang kerja untuk anak-anak. Karena banyak banget yang email-email ke gue tuh kadang pengen kerja atau gabung sama tim DA. Nah gue pribadi tuh belum kepikiran kira-kira kalau misalnya mau expand tim ini juga harus seperti apa. Nah itu yang gue harapkan sebenarnya nantinya gue bisa tanyakan ke Om Ded harus ekspansi seperti apa. Karena gue kan basicnya adalah ngebangun industri game dan gue tahu job desk-nya semua masing-masing. Ada yang jadi anak sosmed, anak kreatif segala macam. Dan gue masih bingung kalau misalnya kerja di DA tuh selain ngedit dan nulis tuh apaan gitu. Kalau mau ekspansi tuh harus kemana dan seperti apa. Nah itu yang gue harapkan gue bisa dapetin insight-insight itu dari si Om Ded dan kawan-kawan. Nah intinya memang akhirnya dengan penawaran tersebut, dengan memang akhirnya kepercayaan gue pribadi juga dan hutang budi gue juga sama si Om Ded, makanya akhirnya gue memutuskan untuk join selama beberapa tahun ke depan. Jadi selama beberapa tahun ke depan lu gak perlu tanya gue lagi kenapa ada logo Close the Door, karena udah gue jelasin. Dan kalau misalnya ada yang komen, tolong banget nih lu pada yang udah nonton ini, tolong kasih video gue yang ini biar gak jadi pertanyaan lagi. Karena sebenarnya tadinya gue gak mau bikin video kayak gini. Dan kalaupun gue mau bikin sebenarnya tadi gue pengen bikin sama si Om Ded aja. Tapi kayaknya butuh waktu panjang dan gue butuh nyari waktu dia kosong juga, dan gue kosongnya kapan juga kayaknya perlu disinkronize dan itu akan butuh waktu panjang. Jadinya gue bikin video sendiri aja biar menjawab pertanyaan-pertanyaan lu yang semakin banyak nih setiap live streaming atau setiap premiere ataupun di setiap video gue. Nah, intinya semoga dengan video ini kalian bisa paham. Semuanya gue rasa punya alasan yang berbeda-beda. Kalau lu nonton Dr. Indrawan pun beliau juga punya alasan yang berbeda. Nah kalau dari gue pribadi, gue bisa dibilang gue pengen memperbesar channel ini dan juga pengen tahu gitu rasanya kerjasama sama sebuah manajemen yang bener tuh kayak apa. Karena selama ini gue di MCN dan gue nggak dapetin itu, dan puji Tuhan ya di bulan pertama pun timnya juga begitu care juga sama channel ini dan nyariin juga banyak brand juga untuk bisa masuk dan tentunya mensupport gue secara financial. So far gue menikmati banget kerjasama ini dengan Om Ded, dan gue berharap kerjasama ini bisa jadi jangka panjang. Dan doain aja kalau channel lebih besar, mungkin lu pada yang lagi mencari pekerjaan dan pengen kerja di dunia kreatif dan tertarik juga mungkin dengan topik yang DA bawa seperti kriminal dan kawan-kawannya, itu mungkin bisa bergabung. Lagian pula editor gue nih ya, itu juga dia tuh malas-malasan kerjanya. Mungkin lu bisa gantiin editor gue gitu kan ya. Jadi itu aja menurut gue sebuah penjelasan singkat kenapa gue join sama Close the Door. Tapi intinya thank you banget buat Om Ded. Kalau si Om Botak nonton, terima kasih Om Botak sudah percaya dengan gue. Karena gue sih merasa terhormat banget ya bisa dipilih sama Om Ded langsung dan bisa berkolaborasi bareng Close the Door. Karena menurut gue Close the Door adalah salah satu podcast yang mendisrupsi. Gue tuh bikin podcast dari tahun 2016 Jack, podcast game gitu, dan orang masih bingung podcast tuh apaan gitu. Dan akhirnya lewat Om Deddy tuh semua orang jadi lebih familiar sama podcast, dan akhirnya podcast-podcast yang lain pun juga jadi naik gitu. Padahal dulu zaman gue podcast yang nonton mah 5.000 dan itu banyak yang komplain gitu. Kenapa video lama sejam gitu? Karena dulu orang tuh kalau bikin video paling banter paling lama tuh 30 menit. Gue tuh bisa sampai sejam bahkan 2 jam gitu untuk podcast game. Dan thank you lah si Om Ded sudah memperluas industri podcast ini yang semakin menarik ya di Indonesia. Dan semoga kerja sama gue lancar-lancar terus, dan semoga kalian yang nonton juga dapetin konten-konten yang selalu menarik dari gue, dan doain tim ini semakin besar supaya tahun ini bisa buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi buat kalian semua. Terkesan klise, terkesan sok noble gitu, tapi emang gue
Noble. So thank you guys semuanya yang udah nontonin gue beberapa tahun ini. Goes to 1 million subscribers di tahun ini. Gue gak geli ngomong kayak gitu. Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi semoga channel ini bisa 1 juta subscribers Jack di tahun ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivalsatus, gue di Instagram dan Twitter. Dan kalau kalian mau beli HP, kalian bisa di Pastor karena tokonya HP pejabat harga merakyat, gokil, lengkap, mantap. Thank you Pastor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Imlek guys buat yang merayakan. Dadah. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.